Selamat siang, saya akan memperkenalkan nama saya Severinus Mugamama, NPM 12180072, review jurnal pemasaran, manajemen pemasaran hasil pertanian. Nama jurnal Pengabdian pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering. Judul jurnal Strategi Pemasaran Hasil Pertanian dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Petani di Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang. Penulis Martin Robinson Pelokila. Tahun terbit 2020. Volume jurnal volume 1 nomor 1 halaman 34 sampai 43. Pendahuluan. Pemasaran produk pertanian merupakan salah satu hal pokok yang perlu untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan karena keseluruhan aktivitas petani dalam berusaha tani bermuara pada pemasaran hasil produksi pertanian. Produk pertanian mempunyai ciri yang unik dalam hal proses produksi, tempat, waktu, dan sifat dari produksi pertanian itu sendiri yang membedakannya dengan produk-produk hasil industri. Produksi pertanian konvensional umumnya tergantung pada keadaan alam. Proses produksi pertanian melibatkan dari tanaman dan ternak untuk memanfaatkan keadaan alam sedemikian begitu rupa melalui campur tangan manusia untuk menghasilkan produk-produk pertanian. Produksi pertanian umumnya membutuhkan areal yang cukup luas dan sifat produksinya yang musiman tergantung dari keadaan iklim. Oleh karena itu, strategi pemasaran produk pertanian ini sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan menjamin ketersediaannya baik untuk kebutuhan konsumsi langsung maupun input bagi industri. Peranan pemasaran produk pertanian maka timbul kesadaran baru baik itu di kalangan petani sendiri maupun para akademisi dan juga pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah, bahwa suatu kealpaan besar jika di dalam membicarakan masalah pemasaran produk pertanian tidak mengikut sertakan juga masalah perencanaan strategi atau strategi planning, sebab hal ini merupakan suatu konsep kebijakan di bidang pertanian yang cakupannya sangat luas. Strategi adalah langkah-langkah harus dijalankan oleh suatu permasalahan untuk mencapai tujuan. Kadang-kadang langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku-liku, namun ada pula langkah yang relatif mudah. Di samping itu, banyak rintangan atau cobaan yang dihadapi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap langkah harus dijalankan secara hati-hati dan terarah. Metode kegiatan pengabdian. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian ini adalah metode pendidikan kepada masyarakat berbentuk kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang pemasaran hasil dan lingkup terkait di dalamnya, sehingga menyadarkan masyarakat akan pentingnya upaya pemasaran yang baik demi meningkatkan pendapatan keluarga. Kegiatan ini berlokasi di Desa Baumata Utara, Kabupaten Kupang, dengan jumlah petani sebanyak 32 orang pada tanggal 18 September 2018. Hasil dan pembahasan. Aspek penting dalam pemasaran. American Marketing Association 1960 mengartikan pemasaran adalah pelaksanaan dunia usaha yang mengarahkan arah arus barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pihak pemakai. Sedangkan definisi lain dikemukakan oleh Philip Kotler dalam bukunya Marketing
manajemen analisis, planning and control mengartikan pemasaran secara lebih luas, yaitu pemasaran adalah suatu proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan dan mempertahankan produk dan nilai dengan individu dan kelompok lainnya. Dalam menerapkan pasar sasaran, terdapat 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yaitu segmentasi pasar, penetapan pasar sarana, dan penempatan produk. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar, government pasar yang bersifat homogen. Ada 4 kriteria dipenuhi sarana pasar agar proses segmentasi pasar dapat dijalankan dengan efektif dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu pertama, terukur. Artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik biasanya maupun luarnya serta daya beli segmen pasar tersebut. Kedua, terjangkau. Artinya segmen pasar tersebut dapat dilayani secara efektif. Ketiga, cukup luas sehingga dapat menguntungkan bila dilayani. Keempat, dapat dilaksanakan, yaitu sehingga semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat efektif. Target marketing adalah kegiatan yang diberi dan memulai serta memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Dalam kenyataannya, perusahaan dapat mengikuti salah satu di antara 5 strategi peliputan pasar, yaitu pertama, konsentrasi pasar. Tunggal ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian dari pasar. Yang kedua, spesialisasi produk. Sebuah perusahaan membutuhkan untuk memproduksi satu jenis produk. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan pelanggan yang kecil. Yang keempat, spesialisasi sektor. Sebuah pemasaran bergerak dalam berbagai kegiatan usaha yang tidak ada hubungannya dengan lainnya, kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. Kelima, peliputan keseluruhan yang lazim dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk mengungguli pasar. Bauran pemasaran. Salah satu unsur dalam strategi pemasaran terpadu adalah bauran pemasaran, yang merupakan strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk industri pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran peranannya. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran variabel, di mana dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Keempat, unsur atau variabel bauran pemasaran marketing mix tersebut atau yang disebut core adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi produk. Yang kedua, strategi harga. Yang ketiga, strategi penyaluran atau distribusi. Yang keempat, strategi promosi. Penutup, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dibuat hendaknya harus mempertimbangkan situasi dan keadaan perusahaan, baik keadaan untuk perusahaan itu sendiri atau lingkungan mikro perusahaan maupun keadaan
ekstern. Perusahaan atau yang dikenal dengan lingkungan makro perusahaan yang berjaya dan mampu mempertahankan serta meningkatkan lagi penjualannya di tengah-tengah pesaingnya adalah perusahaan yang telah berhasil menetapkan strategi pemasarannya serta strategi bersaingnya dengan tepat.